Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1 Mopel IPA dengan materi sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Cara kerja organ pernapasan hewan. 1. Alat pernapasan cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit. Nah, proses kerja pernapasan pada hewan cacing tanah yaitu pertama-tama udara masuk ke kulit, kemudian udara berupa oksigen diikat oleh darah. Nah, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Kemudian oksigen dialirkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan melalui kulit. 2. Alat pernapasan serangga. Alat pernapasan pada serangga disebut trakea. Contoh serangga misalnya belalang. Sistem pernapasannya yaitu pertama, udara masuk melalui pori-pori yang ada dalam tubuh yang disebut spirakel. Kemudian udara mengalir ke trakea. Nah, dari trakea udara mengalir ke trakeola. Kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola. Nah, oksigen dialirkan ke seluruh tubuh sementara karbon dioksida mengalir ke trakea. Karbon dioksida keluar melalui spirakel. 3. Alat pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Sistem alur pernapasan pada ikan yaitu pertama, air masuk melalui mulut, kemudian air mengalir ke insang. Nah, oksigen yang masuk ke dalam air diikat oleh darah. Selanjutnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Oksigen yang masuk diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida keluar melalui insang. 4. Alat pernapasan katak. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Pada saat masih berudu, katak bernafas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernafas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Adapun sistem pernapasan pada amfibi yaitu pertama, udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke rongga mulut, kemudian mengalir ke tenggorokan, kemudian mengalir ke paru-paru, lalu oksigen diikat oleh darah. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Oksigen yang masuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida mengalir ke rongga mulut. Nah, karbon dioksida kemudian keluar melalui hidung. 5. Alat pernapasan reptil. Reptil adalah hewan melata. Contohnya adalah ular, kadal, cecak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernafas dengan paru-paru. Sistem pernapasan pada reptil pertama-tama udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke tenggorokan, selanjutnya mengalir ke paru-paru. Di dalam ini oksigen diikat oleh darah, kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon oksida di pembuluh darah. Oksigen yang masuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Nah, karbon dioksida kemudian keluar melalui hidung. 6. Alat pernapasan burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Fungsi pundi-pundi udara yaitu A. Melindungi tubuh dari cuaca dingin, B. Memperkeras suara burung, C. Membantu berenang pada burung yang suka berenang. Adapun sistem pernapasan pada burung atau aves yaitu
Pertama-tama udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke tenggorokan. Nah, sebagian udara mengalir ke paru-paru dan sebagian mengalir ke kantong udara. Kemudian oksigen yang ada di paru-paru diikat oleh darah. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Oksigen yang masuk diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Nah, karbon dioksida kemudian keluar melalui hidung. 7. Alat pernapasan mamalia. Mamalia merupakan hewan menyusui. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat, contohnya kuda, kemudian ada mamalia air, contohnya ikan paus. Adapun sistem pernapasan pada mamalia yaitu pertama-tama udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke tenggorokan, lalu mengalir ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini oksigen diikat oleh darah. Kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Kemudian karbon dioksida keluar melalui hidung. Organ pernapasan pada manusia. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, ini adalah letak organ pernapasan pada manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Adapun sistem pernapasan pada manusia yaitu pertama-tama udara masuk ke tubuh, kemudian mengalir ke rongga hidung, kemudian masuk ke trakea melalui faring dan laring, kemudian masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus, kemudian oksigen yang ada di paru-paru diikat oleh darah. Nah, selanjutnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Oksigen yang masuk dialirkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Kemudian karbon dioksida keluar melalui hidung. Fungsi bagian organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Fungsinya sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian sebagai penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Yang kedua, trakea berfungsi sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Selanjutnya, sebagai penyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. 3. Paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Proses pernapasan manusia. 1. Pernapasan dada. Saat menarik nafas, otot antar tulang rusuk mengerut yang menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, sehingga udara dari luar tubuh akan mengalir ke paru-paru. Kira-kira gambarannya seperti ini. Kemudian saat menghembuskan nafas, otot antar tulang rusuk mengendur yang menyebabkan rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis, sehingga udara yang mengandung karbon dioksida akan keluar dari tubuh. Nah, seperti ini gambarannya. 2. Pernapasan perut. Saat menarik nafas, otot diafragma mengerut yang menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang,
sehingga udara dari luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini contoh gambarnya. Pada saat menghembuskan nafas, diafragma mengendur yang menyebabkan rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis, sehingga udara yang mengandung karbon dioksida akan keluar dari tubuh. Nah, ini adalah gambarnya. Proses pernapasan pada manusia. Proses menghirup udara. Pertama-tama udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Proses menghembuskan udara. 1. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernafasan yaitu hidung. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Demikian untuk pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.